Ciao ragazzi, benvenuto di kanal Keluarga Uma. Terima kasih sudah mengklik video kali ini, dan untuk sampean yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. Dan untuk yang belum, silahkan subscribe terlebih dahulu karena nanti akan ada banyak video terbaru lainnya. Nah, untuk video kali ini kita coba membahas bagaimana sih cara menyewa apartemen di Italia. Penasaran? Tonton terus videonya. Untuk menyewa atau membeli apartemen di Italia biasanya dilakukan melalui perantara agen perumahan. Meskipun tidak menutup kemungkinan bisa langsung melalui pemilik apartemen, tetapi kasus seperti ini sangat jarang sepengetahuan saya. Untuk kasus menyewa apartemen di Italia biasanya dilakukan dengan cara: 1. Bisa datang langsung ke kantor agen perumahannya, maksudnya kantor fisik agen perumahan, atau yang kedua melalui website, baik website perumahan itu sendiri ataupun website dari marketplace penyewaan apartemen. Nah, ini contoh beberapa agen perumahan yang ada di Italia. Dan ini adalah contoh website marketplace apartemen yang ada di Italia. Kita tidak di-endorse ya, jadi ini hanya memberikan beberapa sampel untuk menunjukkan kesampaian baik website agen perumahan maupun website marketplace apartemen yang ada di Italia. Baik website agen perumahan maupun marketplace apartemen yang ada di Italia kebanyakan dalam bahasa Italia. Memang beberapa website kita bisa memilih bahasanya, cuman sebagian besar itu berbahasa Italia. Nah, sekarang kita coba membahas bagaimana sih prosedur menyewa apartemen di Italia melalui website. Yang pertama, tentu saja buka salah satu website, baik itu website agen perumahan ataupun website marketplace tadi. Kemudian sampean bisa mulai searching dan cari apartemen sesuai dengan kebutuhan sampean masing-masing. Nah, jika sudah menemukan apartemen yang sesuai atau yang kita serk apa ya, yang kita sukai nih, gampangannya hubungi kontak person untuk membuat janji melihat kondisi apartemen tersebut. Nah, pada hari janji untuk melihat kondisi apartemen, tanyakan hal yang mengganjal ataupun yang sampean pengen tanyain sedetail mungkin. Kalau perlu dicatat sebelum datang untuk lihat kondisi apartemen. Contoh misalkan sampean pengen menanyakan, ini apartemennya perabotannya lengkap atau enggak, terus ini biaya kondominium fee-nya berapa, dan lain sebagainya. Setelah kita lihat-lihat apartemen serta kita juga menanyakan detail tentang apartemen tersebut, langkah berikutnya ya tentu saja ngambil keputusan nih jadi sewa di situ atau enggak. Bisa ngomong sih pada saat kita lihat apartemen tadi, tapi bisa juga kita bilang, oh ya nanti saya pikir dulu, nanti saya beritahu lewat email ataupun di telepon, saya telepon balik. Tapi yang jelas ya jangan lama-lama, kasihan juga ke agen atau pemilik rumahnya nanti. Jika kita sudah oke atau serak, terus kita sudah ngasih tahu ke agen perumahan atau pemilik apartemen, maka agen perumahan atau pemilik apartemen akan menghubungi kita kembali untuk membuat janji pengurusan dokumen terkait serta penandatanganan kontrak sewa apartemen. Nah, perlu dicatat, jika kita menggunakan jasa agen perumahan pada tahap ini, biasanya kita juga akan bertemu dengan si pemilik apartemennya, dan terkadang juga si pemilik apartemen akan mewawancara singkat, maksudnya mewawancara kita. Kemudian bisa jadi kita ditolak setelah melakukan wawancara dengan pemilik apartemen.
Jadi pada tahap ini untuk kasus yang menggunakan jasa agen ini agak tricky ya, karena kadang ini tadi kita bisa ditolak karena sekali lagi yang memberikan lampu hijau kita bisa diterima atau enggaknya itu tetap pemilik apartemennya. Jadi kalau agennya ngomong iya tapi pemilik apartemennya ngomong enggak, ya kita nggak bisa sewa apartemennya. Jika pemilik rumah atau apartemen menerima kita, maka kita perlu mempersiapkan dokumen sebagai berikut. Yang pertama itu ada paspor yang masih berlaku, kemudian kodice fiscale atau fiscal code, atau mungkin kalau di Indonesia sejenis NPWP, nomor pokok wajib pajak. Kemudian yang ketiga itu permesso di soggiorno atau izin tinggal. Nah, untuk kodice fiscale dan permesso di soggiorno insya Allah akan kita bahas pada video yang lainnya. Nah, ini nih prosedur berikutnya setelah kita selesai tanda tangan kontrak. Ini yang bikin senam jantung deg-degan, yaitu harus membayar biaya yang dikeluarkan untuk bulan pertama. Nah, biayanya apa sih yang harus dikeluarkan untuk bulan pertama? Kita akan breakdown lagi ya. Ini contoh pembayaran pada bulan pertama dengan menggunakan jasa agen perumahan. Kita ambil contoh untuk gampang hitung-hitungannya, apartemen dengan sewa bulanan sebesar 500 euro. Maka kita akan mendapatkan biaya agen kurang lebih sebesar 600 euro dan deposit atau kapara dalam bahasa Italia itu sebesar 1.500 euro. Jadi untuk bulan pertama kita bisa mengeluarkan sebesar 2.600 euro untuk sewa apartemennya. Dari mana biaya agen sebesar 600 euro? Bisa sampean lihat untuk biaya agen biasanya sebesar 10-18% dari biaya sewa tahunan. Dalam contoh kasus ini, misalkan kita ambil biaya agen sebesar 10%, artinya 500 dikali 12 itu jumlah sewa tahunannya, dan dari jumlah sewa tahunannya itu dikali dengan 10%. 12 dikali 500 euro dikali 10%, kita ketemu 600 euro. Kemudian untuk deposit itu di Italia biasanya sebesar 2-3 kali sewa bulanan. Dalam contoh kasus ini kita ambil depositnya sebesar 3 kali sewa bulanan, artinya 3 dikali 500 euro kita ketemu 1.500 euro. Ini hanya contoh saja ya, mungkin di lapangan sampean akan menemukan besaran yang berbeda juga, bisa lebih besar atau bisa lebih kecil. Untuk contoh pembayaran pada bulan pertama ini, kita tidak menghitung condominium fees, karena condominium fees itu tergantung dari manajemen apartemen. Besarannya berapa itu tergantung manajemen apartemen, kemudian ditagih berapa bulan sekali itu juga tergantung dari manajemen apartemen. Kalau di tempat saya itu biasanya setahun itu ada 7 kali tagihan. Jadi biaya condominium fee selama 1 tahun itu ditotal dan dibagi 7. Mungkin akan berbeda di setiap apartemen. Jika semua sudah terlaksana, maka selamat, sampean sudah dapatkan rumah dan sampean akan diberikan kunci rumah oleh pihak agen dan atau pemilik apartemen, dan bisa masuk apartemen sesuai dengan tanggal yang tertera di kontrak. Nah, untuk sampean yang tidak familiar atau belum bisa bahasa Italia, ini ada beberapa istilah yang mungkin bisa membantu sampean saat nyari apartemen. Yang pertama itu ada yang disebut dengan affitto atau rent dalam bahasa Inggris, artinya sewa, disewakan. Kemudian ada vendita, itu sell atau dijual, itu dalam bahasanya itu apartemen disewa atau apartemen dijual, gampangnya seperti itu. Kemudian ada spese condominiali, itu artinya condominium fees, spese artinya fee, condominiali artinya condominium. Ini biaya bulanan apartemen, biaya pemeliharaan apartemen lebih tepatnya.
Kemudian ada bilokale, itu artinya tuh rooms apartment, artinya apartemen dengan 2 ruangan, biasanya kamar dan juga ruangan yang lainnya. Jadi yang terpisah biasanya cuma kamar. Kemudian ada monolokale atau studio room apartemen, itu nggak ada sekat antara kamar, dapur, terus ruang tamu, jadi ngeblak gitu. Kemudian ada trilokale, ada 3 rooms apartemen, biasanya kamarnya ada 2 biasanya. Kemudian arredato itu artinya furnish ini artinya peralatannya lengkap. Lalu ada parzialmente arredato, itu artinya partially furnished, ini artinya perabotannya nggak semuanya ada, jadi cuma sebagian. Misalkan contoh, kamar ada kasurnya, sedangkan ruang tamu tidak ada perabotan sama sekali, dapur tidak ada perabotan sama sekali. Atau mungkin juga dapurnya lengkap tapi ruang tamu tidak ada perabotan, kamar tidak ada perabotan, ataupun sebaliknya. Kemudian ada riscaldamento autonomo atau autonomous heating. Riscaldamento itu artinya heating, autonomo itu artinya autonomous. Dalam bahasa Indonesia artinya sistem pemanas mandiri. Lanjut ada riscaldamento centralizzato atau centralized heating. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin pemanas terpusat atau komunal. Yang membedakan antara riscaldamento autonomo dan riscaldamento centralizzato adalah sumber pemanasnya. Kalau riscaldamento autonomo, sumber pemanasnya hanya untuk satu rumah saja. Jadi artinya satu sumber pemanas digunakan untuk satu rumah. Contoh pemanas mandiri ini biasanya adalah pemanas elektrik, tungku perapian, ataupun pemanas dengan menggunakan gas, mungkin juga bisa menggunakan AC, dan lain sebagainya. Sistem pemanas ini biasanya digunakan untuk land house atau rumah yang masih memiliki halaman, seperti rumah di Indonesia pada umumnya. Tapi tidak menutup kemungkinan sistem pemanas ini juga digunakan di apartemen. Kemudian untuk riscaldamento centralizzato, sumber pemanasnya itu bisa digunakan untuk memanaskan seluruh rumah di bangunan apartemen. Jadi, kalau di bangunan apartemen itu ada 10 rumah, maka satu sumber pemanas bisa digunakan untuk memanaskan seluruh rumah di bangunan tersebut. Dan untuk bisa memanaskan seluruh rumah di bangunan tersebut, sistem pemanas ini biasanya menggunakan rangkaian pemipaan untuk menyalurkan panas. Itu artinya pemanasnya itu langsung dari apartemennya. Jadi kita tidak perlu punya pemanas lagi di rumah karena satu apartemen sudah ada heatingnya, ada heating sistemnya. Kemudian piano itu artinya floor atau lantai. Kemudian cucina itu artinya kitchen, dapur. Kemudian bagno itu artinya bedroom ataupun kamar mandi. Kemudian soggiorno itu artinya living room atau ruang tamu atau ruang keluarga sih bisa jadi. Kemudian ada kamera atau bedroom, itu ya kamar tidur. Kemudian ada kantina, itu space investment, lebih tepatnya kayak gudang tapi di basement, tapi gudangnya bukan gudang yang besar ya, paling cuma ukuran 2x1 ataupun ya mungkin 2x1 ataupun ya 3x2 lah. Kemudian ada ascensore ataupun elevator atau lift, karena nggak semua apartemen juga punya lift, jadi hanya tersedia tangga, stairs. Nah, ini beberapa contoh jenis kontrak apartemen yang biasanya ada di Italia. Yang pertama, contoh yang pertama itu 4+4, artinya 4 tahun plus 4 tahun. Yang kedua itu 3+2, itu
3 tahun plus 2 tahun, kemudian ada kontrak tahunan, artinya setahun sekali perbarui, kemudian ya ada kontrak yang lain. Apakah kita harus sesuai dengan kontrak itu? Ya tidak, cuman ada di sini namanya pre-notice sebelum kita keluar ataupun mengakhiri kontrak. Misalkan sampai dapat kontrak 4+4 tapi cuma tinggal 3 tahun, ya bisa saja, tapi sebelum keluar kita harus memberitahu kepada landlord. Ada mekanisme yang disebut pre-notice, dan untuk pre-notice itu sendiri untuk masing-masing tipe kontrak itu berbeda. Jadi misalkan untuk kontrak 4+4 kalau tidak salah itu pre-notice-nya itu 6 bulan sebelum kita keluar. Kalau 3+2 itu kalau nggak salah 4 atau 3 bulan sebelum kita keluar. Kalau tahunan mungkin sebulan sebelum kita keluar dari apartemen. Nah, ini ada beberapa tips dari saya untuk sampean yang sedang nyari apartemen, bagaimana tips mendapat apartemen di Italia. Yang pertama, ketika ketemu dengan agen atau pemilik apartemen, kita harus firm. Firm itu apa ya? Ya tegas lah, gak beleguk kalau bahasa Jawanya. Tegas, kemudian lancar ngomongnya kalau bisa. Kalau bisa bahasa Italia itu menjadi poin plus, karena sebagian besar agen atau pemilik rumah itu nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kalau sampean yang bisa bahasa Italia itu poin plus. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Kalau ya tapi disarankan untuk bawa teman atau minta tolong ke teman yang bisa berbahasa Italia. Kalau tidak bisa ya disiapkan aja lebih dahulu. Disiapkan saja sebelum datang ke tempat agen atau pemilik apartemen apa yang mau diomongkan. Kemudian jika sampean mahasiswa dan membawa keluarga, maka harus bisa meyakinkan dengan baik agen perumahan atau pemilik apartemen bahwa kita punya kemampuan finansial selama menyewa apartemen. Karena mahasiswa di sini di Italia ataupun ya biasanya di Italia, mahasiswa biasanya dilakukan kemampuan finansialnya untuk bisa membayar apartemen. Ini dari pengalaman pribadi saya sih. Jadi saya tinggal di daerah provinsi Milan, dan setiap kali dulu sebelum dapat apartemen tuh setiap kali saya nyari apartemen selalu tanya pekerjaanmu apa. Kalau dijawab mahasiswa pasti kemungkinan besar ditolak karena mahasiswa di sini jarang yang bawa keluarga, sangat jarang malah yang bawa keluarga. Kemudian apartemen di daerah metropolitan atau kota-kota besar lebih mahal daripada di daerah suburban atau di pinggir kota. Ini di mana-mana sama ya, sama seperti di Indonesia. Mungkin apartemen ataupun apartemen atau rumah di daerah Jakarta kota ya maksudnya, pasti lebih mahal daripada daerah pinggirannya seperti Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi. Nah, jika sampean budgetnya terbatas, disarankan untuk mencari apartemen di daerah suburban. Tapi pilihlah lokasi yang ditunjang dengan transportasi publik yang sesuai dengan kebutuhan kita. Karena kita di Eropa, misalnya di Italia ini, insya Allah untuk daerah suburban sendiri transportasi publiknya ada ya. Cuman ya mungkin lebih jarang daripada di daerah metropolitan. Maksudnya daerah suburban transportasi publiknya lebih jarang daripada di daerah metropolitan. Tapi tips ini tidak berlaku jika sampean adalah sultan atau yang budgetnya tidak terbatas, unlimited. Nah, ini tips terakhir dari saya yang mungkin menurut saya yang paling penting di antara tips-tips yang lain tadi. Jika menemukan apartemen yang kita rasa too good to be true, harus kita tingkatkan kewaspadaan karena ini biasanya penipuan sih. Modusnya biasanya dilakukan adalah modus yang biasa dilakukan itu adalah ketika kita menghubungi kontak person yang tertera. Jadi kita nyari di website, kemudian kita search nih sama apartemen, kita pasti hubungi kontak person tadi kan. Nah, kontak person tadi akan menyuruh kita transfer uang sewa terlebih dahulu jika memang tertarik, karena kalau tidak maka apartemennya akan diberikan ke orang lain yang mau bayar lebih dahulu. Karena kita serak, ya mungkin
karena kita sreg dan mungkin harganya menurut kita cukup murah, akhirnya kita tergiur dengan itu dan mungkin bisa bayar atau transfer terlebih dahulu. Kemudian orangnya tadi itu akan mengatakan bahwa kita nanti bisa lihat apartemennya nih, tapi dengan orang suruhan dia, artinya bukan dia sendiri. Dengan alasannya sih biasanya alasannya dia sedang ada di luar kota ataupun tinggal di luar kota, ataupun dia di luar Italia dan tidak bisa datang ke lokasi apartemen dalam waktu dekat. Nah, ini poin pentingnya ya. Jangan mau transfer uang sebelum lihat apartemennya langsung. Dan dokumen legal perkontraan ataupun dokumen legal sewa kontrak selesai dibuat dan kontraknya sudah ditandatangani. Jadi jangan mau transfer sebelum lihat apartemen dan dokumen legal selesai dibuat serta kontrak ditandatangani. Itu ya intinya. Jangan mau transfer uang dulu. Nah, itu dulu untuk video kali ini tentang cara menyewa apartemen di Italia. Happy hunting, buona fortuna untuk sampean yang sedang nyari apartemen. Silahkan komen jika sampean punya pengalaman yang sama untuk mencari apartemen di Italia ataupun di negara yang lainnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika dirasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Alla prossima. Ciao.